Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah ya, bulan Ramadan ini mudah-mudahan bulan yang terbaik. Apa target kita bulan Ramadan ini? Maka kita buatkan target dulu dalam Ramadan ini agar kita benar-benar bisa merasakan nikmatnya Ramadan, benar-benar mencapai target orang-orang bertakwa, diampuni dosanya dan seterusnya. Nah, tentu kita harus membuat target-target dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak membaca Al-Quran, berapa kali kita harus sholat tarawih berjamaah di masjid, dan seterusnya. Nah, target-target itu harus kita tentukan. Dan tentu target utamanya adalah takwa itu tadi. Lalu bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan takwa itu tadi? Sehingga kita merasakan kita takwa. Ulama ya, menyampaikan terkait dengan takwa itu kurang lebih satu. Adanya rasa al-khawfu minal jalil, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita semakin bertakwa itu, maka kita harus semakin banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bukan orang-orang yang banyak melakukan maksiat, dikit-dikit tobat. Rasulullah tobatnya sehari bisa 100 kali ya. Imam Bukhari sehari tobatnya 1200 kali, dan seterusnya. Masya Allah. Nah, mari kita perbanyak, kalau kita begitu banyak dosa, tidak mudah diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah wa'amalu bitanzil, beramal dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, dikit-dikit baca Al-Quran, bukan dikit-dikit main HP, bukan dikit-dikit hanya bermain-main, main game dan seterusnya, tapi dikit-dikit baca Al-Quran, dekat, dibaca, kemudian dipahami. Para sahabat biasanya memahami Al-Quran sehari 10 ayat, dipahami dengan benar, kemudian bisa diamalkan. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran tadi, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, tentu ini harus kita komitmenkan. Jadi ilmu Al-Quran kita semakin bertambah, sehingga nikmat di dalam hati kita ini. Karena Al-Quran itu bisa jadi obat loh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi obat syifa itu obat mujarab dan rahmah, ketenangan dalam hati kita. Yang ketiga apa? Yaitu adanya rasa syukur. Asyukru 'alal jazil, bersyukur atas nikmat Allah. Tidak mudah. Maka menjadi orang yang bersyukur, hamdan syakur itu tidak mudah. Karena Allah SWT mengatakan qalilan min ibadiyas syakur, sangat sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Nah, kita termasuk yang bersyukur nggak? Sedikit-dikit alhamdulillah atau tidak, atau dikit-dikit aduh, dikit-dikit dan seterusnya. Ya, coba kita perbaiki diri kita menjadi hamba yang bersyukur, yang artinya lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kalau bisa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian hati kita bahagia, kemudian secara amal kita semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah ar-ridho al-qalil. Ridho bil qalil ini adalah ridho, suka, bahagia, ya, menerima ketentuan Allah walaupun diberikan ujian-ujian, diberikan nikmat yang sedikit kepada Allah SWT. Kita selain mengucapkan alhamdulillah ketika diberikan musibah, tidak menyalahkan Allah, tapi kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang aku alami dan gantilah dengan ganti yang lebih baik. Itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Satunya waktu itu diberikan contoh kepada Ummu Salamah yang meninggal oleh suaminya, kemudian diajarkan doa itu akan mendapatkan yang terbaik. Yang kelima adalah wa'amalu bitanzil, beramal untuk hari akhir kita. Wabtaghi fima ataqal darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bahwa orientasi kita itu harus darul akhirah. Ya, surga itu adalah orientasi. Di dunia ini jangan dilupakan, karena di dunia ini mencari bekalnya dan kita bisa menikmati hidup. Kaya boleh, sukses boleh, jadi pejabat boleh, dan seterusnya, tapi jadikan itu kendaraan menuju surga. Jangan seperti kasus-kasus yang sedang banyak ini, pejabat uangnya begitu banyak ternyata dari hasil korupsi, melakukan kemaksiatan, dan seterusnya, melakukan pembunuhan, penipuan, penzaliman, dan seterusnya. Dan itu tentu jauh dari target-target surga kita. Nah, itu aja. Para teman-teman semuanya, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi terbaik, tercapai target 5 tadi. Insya Allah kita bertemu di dalam surga, bahagia di dunia, insya Allah wa fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.